guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah cerita film Turbo yang dirilis di tahun 2013. Film bercerita tentang hewan yang sangat lamban, yaitu seekor siput. Siput-siput kebun ini berlomba menjadi pembalap yang tercepat. Siput itu bernama Turbo yang seketika hidupnya berubah setelah ia kecelakaan. Juga kemudian ia bertemu dengan seseorang yang mensupport dirinya. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan latar belakang studio di mana saat itu sedang ada perlombaan balap mobil. Di situ juga seekor siput bernama Turbo sedang mengikuti perlombaan mobil. Ternyata itu hanya haluan Turbo saja. Terlihat itu hanya rekaman yang ada di televisi. Lalu ia pun melanjutkan ke haluan lainnya dengan bertindak seperti sedang diwawancarai. Ia menirukan setiap kata per kata di video tersebut. Karena berisiknya Turbo, ia pun ditegur oleh saudaranya bernama Chad. Chad menyuruhnya untuk tidur. Kini jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dia pun mulai melatih dirinya agar bisa bergerak dengan cepat. Saat pagi hari tiba, semua seekor siput berkumpul berjalan untuk pergi kerja. Mereka bekerja di kebun tomat. Chad bekerja di atas untuk memetik tomat, sedangkan Turbo di bagian bawah hanya penerimaan tomat. Saat bekerja, ia mencoba membayangkan bahwa tomat itu adalah dirinya, yang dimana sedang ikut pertandingan balapan. Ternyata hal itu membuat ia ditonton oleh semua siput di sana, dan membuat ia ditertawakan. Saat jam makan siang, Chad berbicara ke Turbo bahwa berhentilah soal kehaluannya. Juga semua siput itu tidak akan bisa cepat. Seketika anak bocil bawa sepeda muncul, dan semua siput mulai masuk cangkangnya untuk mengumpet. Tapi tidak dengan Turbo. Ia meneriaki bocah tersebut kemudian ditarik oleh Chad. Bocil sepeda pun kemudian pergi, berpindah di Turbo yang habis kerja. Ia sedang menonton TV sebuah acara kesukaannya. Ia juga sambil meminum minuman soda. Karena saking semangatnya ia terus menarik-narik minuman tersebut. Jadi begini jadinya. One thing is... Dengan kecerobohannya, Turbo membuat TV itu terjatuh. Keesokan harinya tiba. Saat jam makan siang, Chad sangat bersyukur TV milik Turbo rusak. Seketika itu tomat paling tinggi pun terjatuh sampai keluar kebun. Sayangnya hari itu waktunya pemotong rumput. Hingga mereka sangat sedih, tapi berbeda dengan Turbo, ia mulai membidik tomat dan berpikir bisa mencapai tomat tersebut. Saat sudah hampir sampai di tomat tersebut, malah mesin pemotong sudah ada di hadapannya. Lalu Chad dan siput lainnya memberikan semburan air, hingga Turbo berhasil selamat. Dengan sedihnya, Turbo pergi dari sana. Malam hari tiba. Saat di luar, ia menyusuri jalan untuk menghilangkan kesedihannya. Berhentilah dia dan melihat jalanan di sana. Seketika itu truk lewat dengan kencang, yang dimana membuat Turbo terbang ke udara. Kemudian ia terpental dan sampailah dia terjatuh ke atas mobil. Ternyata ia berada di atas mobil balapan liar. Tapi tiba-tiba ia masuk ke dalam mesin mobil tersebut. Ia juga tak sengaja menelan sebuah cairan, hingga seluruh organ-organ tubuhnya bergejolak. Keesokan harinya ia pun terbangun, dan kumpulan serangga menggendongnya. Lalu ia pun kembali ke rumahnya. Saat ia mengaca, tiba-tiba dari matanya mengeluarkan sinar. Seperti lampu kendaraan, bahkan mengeluarkan bunyi alarm mobil. Berpindah pada siput yang sedang meeting. Saat Chad sedang melakukan sambutan, lalu para siput bertepuk mata. Seketika tubuhnya Turbo malah mengeluarkan suara radio, yang membuat semua temannya memandangnya aneh. Ia pun segera pergi. Saat Turbo sedang berjalan, ada anak kecil naik sepeda sedang melihat ke arahnya.
Anak itu pun bergoes kencang. Tapi dengan tidak sadar Turbo berlari cepat. Dengan keanehan, cangkang Turbo berubah jadi warna biru. Malah sepeda itu menabrak tanaman. Hal tersebut membuat para siput tidak mendapatkan sumber makanan mereka. Turbo pun diusir oleh ketua siput. Chat yang membela Turbo pun ikut diusir dari sana. Chat yang kesal pun memarahinya. Tiba-tiba seekor burung gagak datang membawanya pergi. Turbo yang melihat itu berusaha mengejarnya. Saat gagak sedang membawa Chat, gagak lainnya pun berusaha merebutnya. Si gagak ini menaruh Chat di atas mobil. Turbo dengan cepatnya mendorong Chat. Malah Turbolah yang masuk ke dalam mulut burung gagak tersebut. Turbo membuat gagak itu terpental dan mengeluarkan dirinya dari mulut sang gagak. Turbo menghampiri Chat yang mengira dirinya telah mati. Serta ada lelaki yang menangkap mereka. Lalu membawa mereka masuk ke dalam mobilnya. Kemudian lelaki itu mulai membawa mereka ke suatu tempat. Sesampailah mereka ke toko tacos. Ternyata orang ini membuat pertandingan balapan siput. Turbo dan Chat pun ikut balapan. Kemudian balapan pun dimulai. Tapi Turbo dan Chat hanya diam saja. Karena hal itu membuat teman-teman si lelaki tersebut diejek oleh teman-temannya. Turbo yang tak ingin mengecewakan lelaki itu pun berusaha menyalakan cangkangnya. Dan membalap semua siput dengan kecepatan yang luar biasa. Semua orang terkesan padanya. Bahkan lelaki ini pun terlihat sangat senang. Lelaki ini pun memberi Turbo tempat tidur. Seketika siput lain mendatanginya memperkenalkan diri dan mengajak Turbo bergabung. Turbo malah merendahkannya karena merasa Turbo sangat cepat. Kemudian mereka pun membuktikan siapa yang lebih cepat. Finishnya adalah sampai ke bintang tersebut. Mereka semua pun mulai beraksi dan berjalan di atas arus listrik. Turbo pun kagum pada mereka. Turbo pun menyusul mereka dengan kecepatan luar biasa. Sayangnya kabel listrik itu terputus yang membuat Turbo tidak sampai di garis finish. Hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Whisplash dan teman-temannya. Di sisi lain, lelaki itu yang bernama Tito sedang membuat tulisan promosi dengan aksi balapan siput agar menarik para pembeli. Sayangnya tidak ada bus yang berhenti di sana. Tito pun menghampiri Turbo juga Chat. Mencoba mengajak mereka berbicara tapi Chat malah curhat. Kalau toko tacosnya sudah tidak seramai dulu. Tito pun berusaha mencari ide untuk mereka. Lalu Turbo pergi ke papan iklan yang membuat Tito mendapatkan ide. Di sisi lain, Tito menemui kakaknya dan berkata kalau ingin mengikut sertakan Turbo ke pembalapan. Meminta untuk mendanai agar Turbo ikut ke dalam pembalapan tersebut. Sayangnya sang kakak malah tidak setuju. Sang kakak dan Chat pun pergi. Akhirnya Tito mencoba meyakinkan teman-temannya untuk mendanai agar Turbo ikut dalam balapan tersebut. Dengan presentasi yang bagus, teman-temannya malah tidak ingin membantunya. Sorry, Tito, but I've got work to do. Chat yang banyak omong pun dikurung. Kemudian Whisplash juga yang lainnya berusaha membantu dengan berencana membuat bocor ban pada bus yang melewati tempatnya. Turbo pun menyalakan lampu iklan dan benar saja mereka pun berhasil. Semua orang membelanjakan uangnya untuk ke toko mereka. Setelah bus pergi, Tito mulai mengusulkan lagi agar Turbo ikut ke dalam balapan tersebut. Tapi sang kakak belum juga mau menyetujui keinginannya. Saat sedang membersihkan restorannya, teman-temannya memberikan uang untuk ikut lomba, yang membuat Tito dan Turbo sangat senang. Sementara itu sang kakak merasa marah karena Tito mengambil uang tabungan mereka. Tito dan yang lainnya sedang menuju ke kota tempat balapan itu diadakan. Berpindah pada malam harinya, Tito mulai mencari nama yang cocok dan ketemulah nama Turbo. Lalu teman-temannya mencoba untuk memodifikasi cangkang Turbo agar menjadi lebih menarik. Setibanya di tempat lomba tersebut, mereka sangat kagum kepada kota itu. Banyak sekali mobil balapan di sana. Akhirnya Turbo dapat melihat mobil idolanya. Mobil itu mencapai 230 mil per jam.
Tito pun mencoba mendaftar dengan memberikan uang ke tempat pendaftaran. Sayangnya Tito malah diusir. Di sisi lain, pembalap terkenal itu dikerumuni wartawan. Turbo coba membuat Tito untuk pergi ke sana. Tito pun memperkenalkan Turbo di sana. Seketika itu semua orang menertawakannya. Dengan gagahnya, Turbo mulai menunjukkan aksinya mengitari lintasan dengan sangat cepat. Ternyata Turbo melintas dengan kecepatan 226 mil per jam. Melihat itu, semua orang terkagum dengan kecepatan Turbo. Bahkan memenuhi syarat untuk ikut balapan tersebut. Juga video tersebut tersebar cepat ke semua orang. Bahkan masuk ke dalam berita di TV. CEO balapan mobil tersebut pun juga melihat acara TV dan membuat pernyataan bahwa si siput tidak boleh ikut balapan. Teman-temannya pun mendemonya dengan didukung oleh Guy agar siput tersebut boleh ikut. Akhirnya CEO pun mengizinkan siput untuk ikut balapan. Dengan sangat senang mereka pun berfoto bertiga. Saat sedang merayakan, mereka semua pun masuk ke dalam TV. Mereka juga mempromosikan alamat toko mereka. Saat malam tiba, semua orang sudah terlanjur tidur tapi Chad malah sedih dan tidak setuju tentang balapan tersebut. Karena bagaimanapun Turbo adalah seekor siput, mustahil akan selamat. Turbo pun akhirnya meninggalkannya. Kemudian Turbo masuk ke dalam mobil Guy. Dengan melihat mobil Guy, juga dengan melihat pialanya. Seketika itu Guy datang. Awalnya menyemangati Turbo, tapi ujung-ujungnya malah membuat Turbo ketakutan. Berpindah pada saat hari H pertandingan. Tito menyemangati Turbo bahwa ini adalah kesempatan mereka. Mereka semua pun mulai berangkat dengan mobilnya. Sementara Chad malah sengaja tidak mau ikut. Dia pun diambil oleh anak kecil. Di lain sisi, di lintasan para pembawa acara memperkenalkan satu persatu pembalap di sana. La legend, if I could choose any, Seketika dengan musik yang keras, Tito datang dengan mobilnya, yang membuat semua orang terpana padanya. Kemudian CEO pun memulai sambutannya, karena dari itu pertandingan pun dimulai. Semua mobil mulai memanaskan mobilnya. Panas menghantam dirinya, ia pun tertekan. Karena dilihat semua orang membuat dirinya beberapa kali tertindas oleh mobil balapan lainnya. Killed out there. What have we done? Saat waktu istirahat tiba, Turbo pergi ke Tito dan teman-temannya. Malah membuat Tito dan teman-temannya tidak kompak. Lalu Whiplash dan teman-temannya membantu tubuhnya, serta memotivasi agar menjadi diri sendiri, yang membuat dia tersadar kemudian kembali ke lintasan. Dengan percaya diri, bahkan dia membalap mobil satu persatu dengan melewati kolom mobil. Despite a rocky... Where is he? Where is he? Juga menyalip setiap mobil. Bahkan Turbo bisa melompati ban mobil yang akan menabraknya. Guy melihat Turbo sudah berada di belakangnya. Guy pun menghimpit Turbo dengan membuat Turbo melewati lintasan yang penuh dengan pecahan tersebut. Kemudian Turbo pun terpental ke dinding, hingga cangkang dalam tersebut terlihat. Teman-temannya pun memandangnya sedih. Ia mencoba kembali lagi menghayal bahwa semua mobil hanyalah tomat baginya. Ia kembali lagi melanjutkan balapan tersebut dengan berusaha melewati kolom mobil lagi dengan kecepatan yang gila banget. Guy pun kembali berusaha menghimpitnya kembali. Dengan susah payah Turbo bisa keluar dari ban mobilnya. Hingga akhirnya ia mendahului Guy, mencoba terus melaju mendekati garis finish. Guy yang tidak terima terus mencoba membalap Turbo. Guy pun memilih melewati lintasan yang dipenuhi dengan pecahan, yang malah membuatnya berhasil melewati Turbo. Malah begini deh.
Terjadilah kecelakaan besar di lintasan, membuat para mobil tak bisa melintas. Turbo yang sadarkan diri sayangnya cangkangnya tak bisa digunakan lagi, karena cangkangnya telah bolong. Chad pun mendorong gelas tersebut dan naik ke atas balon. Sementara teman-temannya Turbo dikerubuni para gagak, membuat teman-temannya dan Chad pun ikut naik ke atas burung gagak. Mereka pun menuju ke Turbo. Chad berusaha mendukungnya untuk segera menyelesaikannya. Mendengar hal itu, ia pun mulai berjalan untuk melanjutkan balapan tersebut. Sementara itu, Guy yang melihat siput masih berniat ke garis finish. Ia pun mengejarnya dengan menggotong mobilnya yang rusak. Turbo yang melihatnya berusaha mempercepat jalannya. Guy mencoba menginjak Turbo, tapi untungnya ia berhasil masuk ke dalam cangkangnya dan berguling melompat. Tapi hasil akhirnya Turbo melewati garis finish. Semua orang bersorak gembira untuk kemenangan Turbo. Tito pun berkata ke kakaknya kalau kita berhasil. It's like I always said, little amigo. Tito memberikan pemanggang baru untuk kakaknya. Si nenek pun dibanjiri yang ingin mani-pedi ke salonnya. Pas juga punya pelanggan yang banyak. Juga kini toko mereka menjadi ramai sekali. Kemudian Tito memamerkan mobil barunya, juga meluarkan jalanan pertandingan baru. Tito juga memberikan cangkang baru ke Turbo. Teman-temannya pun kembali mengikuti balapan. Mereka semua pun memamerkan cangkang mereka. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Turbo 2013-nya gimana? Film ini mengajarkan kita untuk tidak ada mimpi yang terlalu besar dan tidak ada pemimpi yang terlalu kecil. Turbo pun telah membuktikan itu guys. Oh iya, bagi kalian yang mau request film bisa komen di kolom komentar ya guys. Ya udah, Miminzu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.